Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Kognitif kelas B akan mempresentasikan mengenai long term memory. Anggota dari kelompok 5 yaitu ada Getsa Zahira Arfi, Mita Suci Putri Indiani, dan Rizky Ananda. Berikut daftar isi dari materi yang akan disampaikan. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian long-term memory. Menurut Ciccarelli and White, long-term memory merupakan sistem di mana semua informasi ditempatkan untuk disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama atau bahkan permanen. Menurut Matlin, long-term memory merupakan memori yang berisikan pengalaman dan informasi yang dikumpulkan seumur hidup dengan kapasitasnya yang besar. Jadi berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa LTM atau long-term memory merupakan sistem yang menyimpan informasi untuk jangka waktu yang cukup panjang. Meskipun dikatakan bahwa informasi yang disimpan dalam memori ini dikatakan permanen, namun ada kemungkinan informasi tersebut akan terlupakan. Hal ini dikarenakan individu hanya akan menyimpan informasi atau kenangan yang memang dianggap bermakna dan penting untuk mereka. Cara terbaik untuk memasukkan informasi ke dalam LTM melalui elaborative rehearsal, yakni mengelaborasikan informasi baru dengan informasi lama yang telah disimpan. Cara ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Cara ini juga dianggap lebih efektif dibandingkan mengulang-ulang informasi atau menghafal yang disebut dengan maintenance rehearsal. Contohnya saat kita mengingat urutan penulisan daftar pusaka, umumnya kita cenderung lebih mengingat apabila kita memanfaatkan jembatan keledai dibandingkan menghafal masing-masing urutan tersebut berulang kali. Salah satu eksperimen yang mempelajari tentang long-term memory adalah serial position curve, di mana eksperimen ini bertujuan untuk membedakan antara short-term dan long-term memory. Eksperimen ini pertama kali dilakukan oleh Murdoch tahun 1962. Bentuk eksperimennya yakni partisipan diberikan daftar kata-kata yang mana setelah selesai kata-kata tersebut diucapkan, partisipan diminta untuk menuliskan ulang kata-kata yang mereka ingat dalam bentuk urutan. Hasilnya seperti yang tertera dalam kurva berikut ini, di mana koordinat X itu menunjukkan urutan kata-katanya, dan koordinat Y menunjukkan seberapa banyak kata tersebut muncul di antara partisipan. Dari kurva tersebut ditarik kesimpulan bahwa orang-orang cenderung mengingat kata-kata yang disebutkan di awal dan akhir dibandingkan pertengahan. Terdapat dua istilah untuk kecenderungan tersebut, di mana apabila cenderung mengingat kata yang disebutkan di awal urutan itu disebut dengan primacy effect, berkaitan dengan long-term memory. Sedangkan kecenderungan untuk mengingat kata yang disebutkan di akhir urutan itu disebut dengan recency effect, yang berkaitan dengan short-term memory. Jenis-jenis long-term memory terbagi menjadi dua, yakni explicit dan implicit. Yang pertama yang akan dibahas adalah explicit memory. Explicit memory meliputi berbagai fakta ataupun informasi yang dapat diketahui banyak orang. Contohnya seperti nama-nama planet, orang, tempat, atau benda. Memori eksplisit ini terbagi lagi menjadi dua, yakni episodic memory dan juga semantic memory. Episodic memory adalah memori yang berfokus pada peristiwa tertentu yang dialami individu. Adapun menurut Tulving, episodic memory itu melibatkan perjalanan waktu mental atau mental time travel, yakni perjalanan mental menuju masa lalu guna terhubung dengan peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Contohnya itu seperti momen di mana kita mengingat hari pertama masuk kuliah,
Dikarenakan memori episodik ini hanya terjadi pada peristiwa tertentu saja, hal ini memungkinkan memori tersebut cenderung diperbarui dan direvisi lebih banyak. Contohnya seperti Andini yang saat ini berusia 17 tahun masih mengingat jelas bagaimana perayaan ulang tahun ke-17-nya kemarin dibandingkan perayaan ulang tahunnya ke-10. Kemudian ada pula yang disebut dengan semantik memori. Semantik memori ini berkaitan dengan pengetahuan umum mengenai dunia, termasuk kata dan informasi faktual. Pendapat lain yang diungkapkan oleh Goldstein, semantik memori ini berkaitan dengan pengetahuan tentang dunia yang meliputi fakta, kosakata, angka, dan juga konsep. Contohnya seperti ketika kita mengingat kata Jakarta, maka kita akan mengingatnya sebagai ibu kota Indonesia. Ataupun contoh lainnya seperti bagaimana kita bisa mengingat perkalian 1 sampai 10. Sebagian besar informasi dalam memori semantik ini didapatkan dengan cara mempelajarinya di sekolah atau membacanya dari beragam sumber. Kedua tipe memori eksplisit ini bekerja secara terpisah. Hal ini dibuktikan melalui bukti neuropsikologis yang berkaitan dengan kasus kerusakan bagian otak dan juga penelitian Brian Levin bersama rekannya tahun 2004. Yang mana mereka menemukan perbedaan bagian otak dalam merespon memori semantik dan episodik. Bagian otak tersebut seperti yang tertera dalam hasil fMRI berikut yang ditampilkan, di mana warna kuning menunjukkan area yang terasosiasi dengan memori episodik dan warna biru menunjukkan area memori semantik. Walaupun sebelumnya dikatakan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya juga dapat berinteraksi bersama. Interaksi keduanya didapati saat pembentukan autobiographical memory atau ingatan tentang pengalaman individu yang melibatkan memori episodik dan semantik, dan saat menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan individu dapat mempengaruhi pengalamannya. Adapun contoh dari autobiographical memory adalah ketika kita mengingat kencangan pertama dengan pasangan di salah satu restoran di tengah kota. Yang dimaksud dengan memori episodik adalah bagian pengalaman ketika kita bertemu dengan pasangan, sedangkan memori semantiknya adalah ketika kita mengingat bahwa restoran itu terletak di tengah kota. Selanjutnya adalah memori prosedural, priming, dan conditioning. Seperti yang kita ketahui, long-term memory terbagi menjadi dua, yaitu memori eksplisit dan memori implisit. Memori eksplisit adalah memori yang kita sadari, sedangkan memori implisit merupakan memori yang tidak kita sadari. Memori implisit terbagi menjadi 3 bagian, yakni memori prosedural, priming, dan conditioning. Yang pertama adalah memori prosedural. Memori ini juga disebut sebagai skill memory karena digunakan untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan keterampilan ataupun skill. Sifat implisit dari memori ini dapat terlihat dari contoh berikut di mana LSJ, seorang pemain biola berbakat yang mengalami cedera otak. LSJ kehilangan memori episodiknya, akan tetapi ia masih memiliki kemampuan dalam bermain biola. Contoh lainnya ditunjukkan oleh HM, seorang pasien yang mengalami amnesia yang disebabkan oleh hipokampusnya diangkat. Pada sebuah penelitian, HM diminta untuk menggambar bintang dengan cara melihatnya dari pantulan cermin. Setelah beberapa sesi, HM menjadi semakin baik dalam menggambar bintang, walaupun HM selalu berpikir bahwa itu ialah kali pertamanya berlatih menggambar bintang melalui cermin. Selain pada motorik, bentuk dari memori prosedural juga terdapat pada kemampuan kognitif individu. Contohnya seperti kemampuan seseorang dalam berbicara. Walaupun seseorang tidak dapat menjelaskan bagaimana peraturan tata bahasa dari bahasa yang ia gunakan sehari-hari, orang tersebut tetap akan bisa berbicara dengan bahasa tersebut secara baik. Dari contoh yang telah ada di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya memori prosedural merupakan memori yang memungkinkan individu untuk melakukan suatu tindakan terampil tanpa perlu berpikir mengenai apa yang ia lakukan. Yang kedua adalah priming.
Priming terjadi apabila penyajian dari satu stimulus yang disebut stimulus priming mengubah cara individu dalam merespon stimulus lain atau stimulus tes. Priming memiliki beberapa tipe dan salah satunya ialah repetition priming yang terjadi apabila stimulus tes menyerupai atau bahkan sama dengan stimulus priming. Contohnya adalah ketika kita membaca kata daun pada sebuah pamflet, maka selanjutnya ketika kita melihat kata daun lagi, itu akan membuat otak merespon dengan lebih cepat. Repetition priming termasuk dalam implicit memory dikarenakan efek yang diberikan oleh priming dapat terjadi meskipun individu tidak mengingat bahwa ia sebelumnya menerima rangsangan dari stimulus priming. Yang ketiga adalah conditioning. Classical conditioning terjadi ketika satu stimulus netral menghasilkan sebuah rangsangan yang didapat dari stimulus yang secara otomatis menghasilkan rangsangan tersebut setelah dikondisikan. Contoh dari conditioning adalah ketika seorang anak yang sering dikejar anjing ketika melewati rumah X, maka anak tersebut akan terus merasa was-was setiap kali ia melewati rumah tersebut walaupun sudah tidak ada anjing yang akan mengejarnya. Selanjutnya adalah proses long-term memory. Yang pertama ada encoding. Faktor-faktor yang mempengaruhi encoding diantaranya adalah yang pertama adalah level of processing. Teori ini menyatakan bahwasanya pemrosesan informasi yang dilakukan secara mendalam dan bermakna lebih mengarah kepada ingatan yang akurat daripada pemrosesan memori yang dilakukan secara dangkal. Misalnya, apabila kita mendengarkan sebuah kata yang asing dan memproses makna dari kata tersebut secara mendalam, maka memori mengenai kata tersebut akan lebih akurat ketika kita melakukan recall nantinya. Tingkat pemrosesan secara mendalam dapat dicapai dengan cara banyak menerima makna ataupun informasi dari sebuah stimulus. Yang kedua ada levels of processing and memory for general material. Hipotesis utama dari teori ini adalah tingkat pemrosesan yang lebih mendalam akan menghasilkan memori yang lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan Craig dan Tolfing, orang 3 kali lebih mungkin untuk mengingat sebuah kata apabila mereka awalnya diberi pertanyaan mengenai arti dan makna dari kata tersebut daripada penampilan fisik dari kata tersebut. Pemrosesan informasi yang dalam mendorong ingatan yang lebih kuat dikarenakan 2 faktor, elaborasi dan kekasan. Kekasan berarti sebuah stimulus berbeda dengan stimulus lainnya. Contohnya seperti ketika kita sedang membaca buku gambar dan melihat salah satu halaman dari buku gambar tersebut tercetak terbalik. Kita akan cenderung lebih mengingat gambar yang terdapat pada halaman terbalik tersebut dibandingkan halaman lainnya. Faktor selanjutnya adalah elaborasi. Elaborasi yang berarti proses pendalaman yang dilakukan ialah dengan cara menghubungkan informasi tersebut dengan informasi lain yang telah kita miliki agar ia memiliki arti yang lebih kaya. Contohnya, apabila seseorang diberikan sebuah kata, semisal bunga, kemudian diberi tugas untuk mendeskripsikan kata bunga tersebut dan apa saja jenis-jenis bunga yang mereka ketahui, orang tersebut akan cenderung lebih mengingat kata tersebut daripada orang yang hanya diberikan pertanyaan mengenai visual dari kata yang disediakan, seperti apabila seseorang diberi kata bunga dan ditanya apakah kata tersebut ditulis dengan tinta yang berwarna merah atau hijau. Yang ketiga adalah levels of processing and the self-reference effect. Teori ini menyatakan bahwasanya seseorang akan cenderung mengingat lebih banyak informasi ketika ia menghubungkan informasi tersebut dengan dirinya sendiri. Beberapa penelitian mengenai teori ini ialah, yang pertama adalah representative research. T.B. Rogers dan rekan penulisnya dalam penelitiannya meminta peserta untuk memproses kata yang telah ia sediakan sesuai dengan instruksi. Peserta diminta untuk memproses kata-kata menurut yang pertama adalah karakteristik visual mereka, karakteristik suara, karakteristik sematik, dan juga instruksi referensi diri. Peserta juga diminta untuk memutuskan apakah kata tersebut dapat diterapkan pada diri mereka atau tidak. Penelitian ini menghasilkan bahwasanya daya ingat yang buruk ditunjukkan pada tugas yang dilakukan dengan pemrosesan secara dangkal, yaitu pemrosesan karakteristik akustik dan visual. Memori dari peserta lebih baik ketika peserta diberi tugas dengan karakteristik sematik dan pada karakteristik referensi diri. Terkhusus pada karakteristik referensi diri, peserta memiliki tingkat memori yang jauh lebih tinggi daripada tugas lainnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa tingkat ketajaman memori dapat meningkat apabila stimulus memiliki atau dapat dihubungkan dengan diri sendiri. Penelitian kedua adalah participant failure to follow instruction. Menurut Mary Ann Foley dan rekan penulisnya, penelitian dirasa meremehkan efek dari referensi diri. Menurut Foley dan rekan-rekannya,
Peserta bisa saja menipu ketika diberi instruksi untuk menggunakan pemrosesan yang relatif dangkal. Peserta diperkirakan menggunakan efek referensi diri ketika ia diberikan rangsangan dengan pemrosesan dangkal. Penelitian selanjutnya adalah factors responsible for the self-reference effect. Tulving dan Rosenbaum menyatakan bahwa 3 faktor kognitif berpengaruh dalam bagaimana faktor referensi diri bisa berpengaruh pada memori. Yang pertama adalah bahwasanya diri memiliki seperangkat isyarat yang kaya dan kita dapat dengan mudah menghubungkan isyarat ini dengan informasi baru. Faktor kedua ialah instruksi referensi diri mendorong orang untuk mempertimbangkan bagaimana sifat yang mereka miliki itu saling terhubung. Kemudian yang ketiga adalah kita cenderung lebih sering melatih mengenai informasi yang diterima ketika informasi tersebut terhubung dengan diri kita sendiri. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi encoding adalah the effect of context the encoding specify principle. Encoding specify principle menyatakan bahwasanya proses mengingat akan lebih baik jika konteks selama pengambilan memori ini mirip atau sama dengan konteks pengkodean. Contohnya, seperti ketika kita sedang pergi ke dapur untuk melakukan sesuatu dan kemudian lupa apa yang harus kita lakukan selagi pergi ke dapur. Lalu ketika kita kembali ke tempat semula, saat kita melakukan pemrosesan memori, kita akan kembali mengingat apa yang ingin kita lakukan di dapur. Dan yang kelima adalah levels of processing and encoding specificity. Menurut prinsip ini, seseorang cenderung mengingat lebih banyak informasi jika kondisi dari pengambilan memori cocok dengan kondisi pengkodean. Bahkan menurut teori ini, pemrosesan dangkal dapat menghasilkan memori yang lebih akurat daripada pemrosesan yang dalam pada tugas pengambilan informasi yang dangkal. Proses dari long-term memory selanjutnya adalah retrieval. Retrieval atau proses pengambilan kembali memori seringkali mengalami kegagalan pada prosesnya. Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menemukan isyarat dalam pengambilan memori tersebut. Berikut metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan kita ketika melakukan retrieval. Yang pertama ada retrieval cues. Isyarat pengambilan memori dapat membantu kita dalam mengambil memori spesifik yang ingin kita ambil. Contohnya seperti ketika kita sedang berusaha menghafal tangga ukuran, kilometer, heksometer, dengan menggunakan nyanyian. Nyanyian tersebut dianggap sebagai isyarat dalam pengambilan memori yang ingin diambil tadi. Contoh lainnya, seperti ketika kita sedang mendengarkan lagu kesukaan kita ketika kecil dan kembali teringat memori-memori masa kecil yang kita punya. Pengoperasian dari isyarat pengambilan ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Endel Tulving dan Zenla Pearlstone. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang disebut dengan cued recall. Pada eksperimen ini, peserta disajikan kata-kata untuk diingat. Kata-kata tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti furnitur, yang isinya seperti meja atau kursi, profesi yang isinya seperti pengacara atau insinyur, dan juga burung yang isinya seperti pipit dan merpati. Pada grup free recall, partisipan diberi tugas untuk menuliskan semua kata-kata yang diberikan tadi sebanyak mungkin. Sedangkan pada grup cued recall, disediakan kategori-kategori dari kata-kata yang tadi disediakan. Hasilnya, partisipan dari cued recall rata-rata mendapat mengingat 75% kata, sedangkan dari kelompok free recall hanya dapat mengingat 40% dari kata-kata tersebut. Dan yang kedua ada state dependent learning. Menurut teori ini, memori akan lebih tepat ketika keadaan mental atau suasana hati seseorang selama proses pengambilan informasi sesuai dengan keadaan mental orang tersebut ketika proses pengkodean. Pada penelitian yang dilakukan oleh Eric dan Janet Metcalfe, peserta dari tim 1 diminta untuk memikirkan sesuatu yang positif sambil mendengarkan musik gembira, dan peserta dari tim 2 diminta untuk memikirkan hal yang sedih sambil mendengarkan lagu melankoli. Kemudian peserta diminta untuk menilai suasana hati mereka ketika mendengarkan musik dan ditemukan bahwa rata-rata jawaban peserta adalah sangat menyenangkan atau sangat sedih sesuai dengan lagu yang mereka dengarkan. Setelah itu, peserta diberikan kata-kata sementara dan 2 hari setelahnya peserta diminta untuk datang kembali. Peserta kembali disuruh melakukan prosedur yang sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi pada bagian pembagian kata-kata sementara, peserta diminta untuk mengingat kata-kata yang telah diberikan 2 hari sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya proses pengambilan memori menjadi lebih baik apabila suasana hati peserta pada saat pengambilan memori sesuai dengan suasana hati mereka ketika melakukan pengkodean. Dan yang ketiga adalah transfer appropriate processing.
Donald Morris dan rekannya melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwasannya proses retrieval akan lebih baik apabila bagian kognitif yang terlibat selama proses retrieval juga terlibat dalam proses encoding. Penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, peserta diminta untuk mendengarkan kalimat dengan salah satu kata dihilangkan dan diganti menjadi kata kosong. 2 detik kemudian, peserta pun diberikan kata target. Terdapat 2 kondisi pengkodean. Pada meaning condition, peserta diberi tugas untuk menjawab ya atau tidak berdasarkan suara dari kata ketika dikosongkan. Pada rhyming condition, peserta menjawab ya atau tidak berdasarkan suara dari kata target. Hal ini dikarenakan peneliti ingin membedakan cara peserta mengkode informasi yang diterima. Kemudian pada tahap kedua, Morris tertarik untuk melihat bagaimana kemampuan peserta dalam mengambil kata-kata target dipengaruhi oleh cara mereka memproses kata-kata selama encoding. Peserta dari kedua grup disajikan kata untuk menguji satu persatu. Beberapa kata uji memiliki irama yang sama dengan irama kata pada proses pengkodean. Tugas dari peserta adalah untuk menjawab ya apabila kata berirama sama dengan proses pengkodean dan tidak jika sebaliknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya kinerja retrieval peserta tergantung apakah tugas dari retrieval sesuai dengan tugas pengkodean. Peserta yang fokus pada irama selama pengkodean mengingat lebih banyak kata dalam tes kata dengan irama daripada peserta yang berfokus pada makna dari kata tersebut. Selanjutnya yaitu memory improvement. Yang pertama, the total time hypothesis. Total waktu yang Anda luangkan untuk belajar adalah sebanyak apa Anda memahami pembelajaran tersebut. Hipotesis ini pada umumnya benar. Latihan dengan hanya membaca ulang materi lagi dan lagi dalam hal ini tidak akan membantu. Misalnya, peneliti menemukan bahwa variabel jumlah waktu yang diluangkan untuk belajar bukanlah metode yang baik untuk memprediksi nilai rata-rata siswa. Sebaliknya, waktu belajar memprediksi nilai rata-rata hanya bila peneliti juga menilai kualitas strategi belajar. Misalnya, belajar selama 1 jam yang dihabiskan secara efektif untuk mempelajari materi menggunakan tingkat pemrosesan yang mendalam. Biasanya akan lebih bermanfaat daripada belajar 2 jam namun tidak fokus. Yang kedua yaitu the retrieval practice effect. Dalam mempersiapkan diri dalam ujian, perlu dilakukan latihan terhadap retrieval informasi dari long-term memory, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan cara ini, konsep penting yang ada di memori dicoba untuk diingat kembali. Jika proses mengingat kembali tersebut sulit, namun berhasil, maka pembelajaran akan ditingkatkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa latihan retrieval dapat meningkatkan kemampuan. Yang ketiga yaitu the distributed practice effect. Proses pembelajaran yang memberikan interval atau disebut space learning dengan memberi jarak antar pembelajaran materi satu dengan yang lainnya, cenderung membuat lebih banyak mengingat pembelajaran dibandingkan cara cramming, yaitu dengan mempelajari semua materi sekaligus. Salah satu alasan praktik terdistribusi ini dapat membantu recall dari long-term memory karena hal ini dapat menimbulkan kesulitan yang diinginkan. Dengan kata lain, situasi belajar yang cukup menantang namun tidak terlalu sulit. Contohnya, saat mempelajari beberapa konsep dari biologi, bila dilakukan pengujian terhadap suatu konsep beberapa kali secara berturut-turut, konsep tersebut akan tampak mudah pada pengulangan yang ketiga atau yang keempat, atau seterusnya. Sebaliknya, jika membiarkan beberapa lama berlalu sebelum pengulangan yang kedua, maka akan membutuhkan waktu lagi untuk mengulang pada hal tersebut, serta akan lebih sulit jika mudah melupakan konsep tersebut. Akibatnya dapat terjadi kesalahan dan menjadi tidak percaya diri akan pemahaman terhadap konsep tersebut. Selanjutnya, the testing effect. Mengikuti tes sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan ingatan jangka panjang untuk materi akademik. Ternyata ketika seseorang mengikuti sebuah tes ini membantu melatih retrieval dari materi yang berkaitan. Selanjutnya, tes ini menghasilkan kesulitan yang diinginkan. Ketika seseorang mencoba mengingat materi yang pernah ia baca, ia akan merasa tertantang, dan Anda tidak akan terlalu percaya diri. Selain itu, ketika siswa menyelesaikan tes yang kedua, recall terhadap hal tersebut menjadi lebih terorganisasi. Selanjutnya yaitu autobiographical memory yang bersifat konstruktif dan mengacu pada pengalaman masa lalu yang dimiliki individu.
Menurut Goldstein, lebih dijelaskan bahwa autobiographical memory ini merupakan memori mengenai pengalaman yang spesifik, baik itu komponen episodik maupun semantik. Contohnya, autobiographical memory saat pesta ulang tahun di masa kecil, termasuk itu gambaran mengenai kue pada saat itu, orang-orang yang datang, dan permainan yang dilakukan. Hal ini termasuk dalam episodic memory. Dan juga bisa termasuk pengetahuan mengenai kapan pesta tersebut berlangsung, di mana keluarga tinggal pada saat itu, dan pengetahuan umum mengenai apa saja yang dilakukan saat pesta tersebut, yang dimana hal ini merupakan termasuk semantic memory. Ada dua karakteristik penting dari autobiographical memory ini, yaitu they are multidimensional dan we remember some events in our lives better than others. Penjelasan mengenai karakteristik yang pertama, yaitu they are multidimensional. Ketika manusia diminta untuk mengingat kembali kejadian tak terlupakan dari masa lalunya, baik itu bersama orang lain atau diri sendiri, ada beberapa komponen yang muncul, seperti visual, yaitu apa yang kamu lihat saat mengingat kembali kejadian tersebut. Lalu ada auditory, yaitu suara apa saja yang diingat pada saat itu. Selain auditory dan visual ini, bahkan ada bau, rasa, dan juga persepsi sentuhan. Pengalaman biasanya terbagi dalam 3 dimensi ini. Mereka juga memiliki komponen spasial. Emosional mungkin adalah yang paling penting dari semuanya, karena ingatan seringkali melibatkan pikiran dan emosi, baik itu positif maupun negatif. Inilah cara bagaimana menjelaskan bahwa memori itu multidimensi, di mana setiap dimensi memerankan perannya masing-masing dan sama-sama penting. Ilustrasi yang dapat menggambarkan bagaimana pentingnya komponen dari individu ini dapat dijelaskan oleh penemuan bahwa pasien yang kehilangan kemampuan dalam mengenali dan visualisasi terhadap objek akibat dari kerusakan pada area visual cortex dapat kehilangan autobiographical memorinya. Ternyata pengalaman visual ini memegang peran penting dalam autobiographical memory, di mana pada penemuan pasien sebelumnya informasi visual tidak ditemukan atau hilang memang karena kerusakan pada hal tersebut. Tapi tidak hanya itu, ia bahkan juga kehilangan informasi selain visual pada kondisinya. Selanjutnya itu ada brain scanning study yang dilakukan Roberto Cabeza dan kawan-kawan, yang menggambarkan perbedaan antara autobiographical memory dan laboratory memory. Mereka mengukur aktivasi otak yang disebabkan oleh dua set foto stimulus. Seperti yang ada di gambar sebelah kiri, itu ada on photos dan lab photos, di mana on photos itu merupakan foto yang diambil sendiri oleh peserta dan lab photos itu adalah set yang diambil oleh orang lain. Prosedur dilakukan dengan memberikan 12 kamera digital pada mahasiswa Duke University, lalu memberikan instruksi untuk mengambil 40 foto dari lokasi kampus yang telah ditentukan dalam waktu 10 menit. Setelah pengambilan foto tersebut, nantinya akan diperlihatkan pada peserta foto dari setiap lokasi dengan memperlihatkan on photos dan lab photos pada masing-masing lokasi. Beberapa hari setelahnya, akan diperlihatkan kembali foto-foto yang telah diperlihatkan sebelumnya, baik itu on photos dan lab photos yang sesuai dengan lokasi masing-masing seperti sebelumnya, serta ditambahkan lab photos yang baru. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap aktivitas otak partisipan saat mencoba mengidentifikasi manakah yang merupakan on photos, lab photos lama, dan lab photos yang baru menggunakan fMRI. Hasil dari pemindaian tersebut menunjukkan on photos dan lab photos yang lama hanya mengaktifkan struktur otak yang sama, terutama pada struktur seperti lobus temporal medial atau MTL yang terkait dengan memori episodik, serta area korteks parietal yang terlibat dalam adegan pemrosesan, seperti gambar A. Selain itu, on photos sendiri lebih banyak mengaktifasi bagian prefrontal cortex yang terkait dengan informasi mengenai diri sendiri, seperti yang terlihat pada gambar B. Dan ada hipokampus yang terkait dengan berbagai ingatan, seperti gambar C. Berdasarkan hal ini, on photos menimbulkan ingatan yang mungkin saja berkaitan dengan proses pengambilan dari foto tersebut yang dilakukan oleh diri sendiri, sehingga mengaktifasi lebih banyak jaringan area otak dibandingkan dengan lab photos yang diambil oleh orang lain. Aktivasi ini memperlihatkan bagaimana kayanya pengalaman dari autobiographical memories.
Peneliti lainnya juga menemukan bahwa autobiographical memory dapat memunculkan emosi yang tentunya dapat mengaktifasi area lainnya dari otak, yaitu amigdala. Selanjutnya, penjelasan mengenai karakteristik yang kedua. We remember some events in our lives better than others. Maksudnya itu kita dapat mengingat beberapa kejadian dalam hidup kita dan ada beberapa kejadian lainnya yang tidak terlalu teringat. Menurut Pillemer, peristiwa personal milestone seperti lulus dari perguruan tinggi, menerima lamaran pernikahan yang menonjol, atau peristiwa emosional seperti selamat dari kecelakaan mobil merupakan contoh dari salah satu bagian kehidupan yang akan diingat selama bertahun-tahun. Dan juga peristiwa menjadi bagian penting dalam kehidupan cenderung lebih diingat dengan baik. Contohnya, makan malam untuk pertama kalinya dengan seseorang akan berkesan jika hubungan dengan orang tersebut berlanjut dalam jangka panjang. Dan mungkin makan malam tersebut akan tidak berkesan jika setelahnya tidak pernah lagi bertemu dengan orang tersebut selepas makan malam tersebut. Menurut Rubin dalam Sternberg, yang menyatakan kebanyakan orang yang berumur dewasa tengah lebih banyak mengingat kejadian pada masa muda mereka ataupun saat dewasa awal daripada kejadian-kejadian yang lebih baru. Ada hasil menarik ketika seseorang berumur di atas 40 tahun, di mana ia diminta untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang dialami selama masa hidupnya. Seperti yang terlihat pada grafik gambar berikut. Ini merupakan grafik yang menunjukkan ingatan seseorang yang berumur 55 tahun mengenai peristiwa yang terjadi padanya antara umur 5 sampai 55 tahun. Dan memorinya ternyata lebih baik dalam mengingat kejadian yang baru terjadi atau belum lama terjadi serta kejadian pada saat berumur antara 10 dan 30 tahun. Memori saat remaja dan dewasa awal yang lebih menonjol ini disebut dengan reminiscence bump. Ada 3 hipotesis yang dapat menjelaskan mengenai reminiscence bump ini, yaitu yang pertama, self-image hypothesis. Dinyatakan bahwa memori ini menonjol untuk peristiwa muncul pada tahap terbentuknya self-image pada diri seseorang. Ide ini berlandaskan pada eksperimen dengan partisipan yang rata-rata berumur 54 tahun yang diminta untuk membuat pernyataan saya yang mereka rasa sesuai menggambarkan diri mereka. Contohnya seperti pernyataan saya adalah seorang ibu atau pernyataan saya adalah seorang psikolog. Bila ditanyakan lagi dari jawaban mereka tersebut, kapankah pernyataan tersebut menjadi bagian dari diri mereka? Kebanyakan dari jawabannya rata-rata usia 25 tahun, yang termasuk pada reminiscence bump. Jika peserta diminta membuat daftar peristiwa yang berhubungan dengan jawaban awal sebelumnya, seperti saya melahirkan anak pertama saya, sebagai lanjutan dari peristiwa saya adalah seorang ibu, atau saya mulai belajar pasca sarjana psikologi, lanjutan dari saya adalah seorang psikolog. Dan sebagian besar peristiwa itu terjadi dalam rentang reminiscence bump. Oleh karena itu, berarti proses pengembangan self-image membawa banyak kenangan tak terlupakan yang paling banyak terjadi saat masih remaja dan dewasa awal. Selanjutnya itu kognitif hipotesis. Kognitif hipotesis ini mengusulkan bahwa encoding yang kuat itu bisa timbul karena seiring dengan periode perubahan cepat yang diikuti stabilitas. Masa remaja dan dewasa cocok dengan penjelasan ini karena terjadinya perubahan yang cepat seperti pergi ke sekolah, menikah, memulai karir yang diikuti dengan stabilitas relatif pada kehidupan dewasa. Salah satu cara untuk menguji hipotesis ini yaitu dengan mencari orang yang mengalami perubahan cepat ini namun pada tahap yang lebih lama daripada remaja atau dewasa awal. Kognitif hipotesis ini akan memprediksi bahwa reminiscence bump terjadi kemudiannya pada orang ini. Untuk menguji ide ini, Robert Scroff dan David Rubin menentukan ingatan orang yang imigrasi ke United States pada umur 20-an dan orang yang imigrasi ke United States tersebut pada umur 30-an. Terlihat pada grafik berikut yang menunjukkan ingatan dari dua kelompok tersebut. Terlihat reminiscence bump yang terjadi pada mereka yang berimigrasi saat berusia 20-24 tahun terjadi pada usia yang normal. Dan untuk yang berimigrasi pada umur 34-35 tahun, reminiscence bump-nya terjadi lebih belakangan, sebagaimana yang telah diprediksi dari hipotesis ini. Melihat hal ini, Scroff dan Rubin menjelaskan dengan menyatakan imigrasi yang dilakukan lebih lama membuatnya mengeliminasi periode stabil yang biasanya terjadi sekitar dewasa awal. Dikarenakan dewasa awalnya tidak diikuti periode yang stabil tersebut, maka tidak ada reminiscence bump pada tahap tersebut, sebagaimana yang telah diprediksi oleh kognitif hipotesis ini. Selanjutnya itu cultural life script hypothesis, yang membedakan kehidupan pada setiap orang yang merupakan seluruh peristiwa yang dialami seseorang dalam kehidupannya serta cultural life script, yang merupakan peristiwa yang diharapkan secara budaya terjadi pada waktu tertentu dalam rentang kehidupan. Contohnya, saat Dorothy Bernstein dan David Rubin meminta orang-orang untuk membuat daftar mengenai kapan hal penting terjadi dalam kehidupan mereka, biasanya muncul. Kebanyakan dari jawaban tersebut ialah yang pertama itu saat jatuh cinta di umur 16 tahun, lalu saat kuliah di umur 22 tahun, menikah di rata-rata umur 27 tahun, dan memiliki anak di rata-rata umur 28 tahun.
Menariknya, sebagian besar hal tersebut terjadi pada tahap reminiscence bab. Bukan berarti peristiwa spesifik selalu terjadi dalam usia tersebut pada kehidupan seseorang. Namun, berdasarkan dari cultural life script hypothesis, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu lebih mudah di-recall ketika memang sesuai dengan cultural life script dari kebudayaan yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan hipotesis ini, ada sebuah fenomena yang disebut youth bias oleh Jonathan Koppel dan Dorothy Bernstein, yaitu kecenderungan bagi peristiwa publik yang menonjol terjadi saat seseorang berusia muda. Mereka menemukan kesimpulan ini saat meminta orang-orang membayangkan seorang bayi sesuai dengan budaya dan gender dari masing-masing orang tersebut. Hal tersebut diikuti dengan pertanyaan, sepanjang kehidupan dari bayi ini, ia akan banyak mengalami peristiwa publik, baik itu secara nasional maupun internasional, seperti adanya peperangan, kematian tokoh masyarakat, dan kegiatan olahraga. Umur berapakah menurut Anda anak ini sadari menjadi peristiwa publik paling penting dalam tahap kehidupannya? Kebanyakan dari responden menjawab di bawah 30 tahun. Menariknya, responden itu terdiri dari kalangan muda dan tua, dan kurva memuncak pada usia remaja dan 20-an, sebagaimana reminiscence bab. Dari reminiscence bab ini merupakan contoh yang bagus dari fenomena yang telah banyak dijelaskan, dan kebanyakan dari penjelasan itu masuk akal dan telah didukung dengan bukti. Tidak heran setiap penjelasan diikuti dengan faktor krusial seperti formasi dari identitas diri, perubahan cepat yang diikuti stabilitas, dan peristiwa yang diharapkan secara budaya, di mana semua hal tersebut terjadi pada reminiscence bab, karena inilah yang dicoba untuk dijelaskan. Ini seperti setiap mekanisme yang kita jelaskan memiliki kontribusi terhadap pembentukan dari reminiscence bab. Selanjutnya itu ada memory distortion. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk dapat memutarbalikkan atau mengubah ingatan yang mereka miliki. Contohnya, menyatakan sesuatu hal yang telah terjadi bisa saja membuat kita seolah berpikir bahwa hal itu benar-benar terjadi. Distorsi ini disebutkan oleh Schachter dapat dibagi menjadi 7, yang dikenal dengan 7 Sins of Memory oleh Schachter, yaitu yang pertama, transience, yaitu memori memudar begitu cepat. Contohnya, meskipun kebanyakan orang mengetahui bahwa O.J. Simpson dibebaskan dari tuduhan kriminal terhadap pembunuhan istrinya, orang tersebut tidak terlalu mengingat bagaimana mereka mengetahui pembebasan tersebut. Pada suatu waktu, mereka dapat mengatakan bagaimana hal tersebut. Namun, setelahnya, mereka tidak dapat lagi mengingat hal tersebut. Selanjutnya, absent-mindedness. Contohnya yaitu saat seseorang menyikat kembali giginya padahal ia sudah melakukan hal tersebut sebelumnya. Atau seseorang memasuki ruangan untuk melihat-lihat karena mereka lupa akan apa yang ingin mereka cari. Yang ketiga yaitu blocking, yaitu seseorang terkadang memiliki sesuatu yang mereka tahu mereka harus ingat, tetapi mereka tidak bisa, seseolah informasi tersebut ada di ujung lidah, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya kembali. Misalnya, orang mungkin melihat seseorang yang mereka kenal, tetapi nama orang tersebut luput dari perhatiannya. Atau saat seseorang mencoba mencari sinonim dari sebuah kata, mengetahui bahwa ada sinonim yang jelas, namun tidak dapat mengingat apa sinonim tersebut. Yang keempat yaitu misattribution. Orang sering tidak mengingat di mana mereka mendengar atau melihat suatu hal. Terkadang orang berpikir melihat atau mendengar hal yang sebelumnya belum pernah mereka dengar atau lihat. Misalnya, kesaksian dari seorang saksi mata yang terkadang dikaburkan oleh pemikiran mengenai apa yang seharusnya dilihat dengan apa yang sebenarnya dilihat. Yang kelima yaitu suggestibility, yaitu orang-orang rentan terhadap sugesti. Saat seseorang menyatakan kepada kita bahwa kita pernah melihat suatu hal, kita mungkin menyatakan bahwa kita memang pernah melihatnya. Misalnya misalnya di Belanda ketika ditanyakan apakah mereka pernah menonton film televisi tentang pesawat yang menabrak gedung apartemen, banyak yang menjawab bahwa mereka telah menontonnya. Nyatanya padahal tidak ada film seperti itu. Yang keenam yaitu bias. Saat mengingat suatu hal, seringkali bias ini terjadi. Misalnya, orang yang saat ini mengalami sakit kronis dalam hidup mereka lebih mungkin untuk mengingat rasa sakit dari masa lalunya. Apakah mereka benar-benar mengalaminya atau tidak? Yang ketujuh yaitu persistence. Orang terkadang mengingat hal-hal sebagai sebuah konsekuensi dalam konteks yang luas. Contohnya, seseorang yang banyak meraih keberhasilan pada suatu waktu mengalami kegagalan, ia cenderung mengingat satu kegagalan tersebut, padahal ia telah meraih banyak dari keberhasilan. Selanjutnya yaitu prospective memory. Jika pembahasan sebelumnya hanya membahas mengenai memori retrospektif, yaitu memori dari kejadian di masa lalu, maka memori prospektif yaitu mengingat bahwa kita perlu melakukan sesuatu terhadap masa depan. Tugas memori prospektif ini mencakup dua komponen, yaitu penetapan niat untuk dapat menyelesaikan tugas di waktu mendatang dan realisasi pemenuhan terhadap niat tersebut. Terkadang, tantangan utamanya ialah mengingat rincian tindakan yang sebenarnya.
Mungkin banyak orang pernah mengalami bahwa ia merasa ada yang harus dikerjakan, tetapi tidak mampu untuk mengingat apakah hal yang harus dikerjakan tersebut. Salah satu komponen menarik dari memori prospektif ini ialah absent-mindedness, di mana kebanyakan orang tidak mau terbuka akan kesalahannya saat ia merasa linglung. Oleh karena itu, mungkin banyak yang merasa ia merupakan satu-satunya orang yang melakukan beberapa hal berikut ini. Misalnya, orang yang melupakan barang padahal baru saja menaruhnya, atau ingin mencari sesuatu namun saat di tengah perjalanan lupa apa yang ingin dicari, atau pergi ke dapur padahal mau mandi, atau mengucapkan halo saat ingin mengucapkan terima kasih, atau bahkan hal random lainnya. Satu masalah pada memori prospektif ini ialah bahwa tugasnya yang khas mewakili situasi perhatian terbagi, di mana manusia harus fokus pada aktivitas yang sedang berlangsung dan di saat yang bersamaan harus fokus pada aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perilaku linglung sangat berpotensi terjadi jika tugas memori prospektif mengharuskan Anda untuk mengganggu aktivitas biasa. Misalkan, ada seseorang yang mengemudi dari kampus menuju rumahnya. Bayangkan bahwa orang tersebut memiliki tugas memori prospektif yang harus dilakukan, yaitu semisal membeli susu di toko kelontong dalam perjalanan pulang. Dalam kasus seperti ini, kebiasaan lama dapat mendominasi memori prospektif yang rapuh, yang mengakibatkan orang menjadi korban perilaku linglung. Kesalahan memori prospektif justru lebih berpotensi terjadi pada lingkungan yang sudah akrab, sehingga adanya peluang munculnya tindakan otomatis, seperti seseorang yang ingin berhenti merokok. Orang tersebut mengakui mereka secara otomatis menyalakan rokok di dapur selepas dari sarapan. Orang tersebut mungkin harus langsung berpindah setelah sarapan ke ruangan lainnya agar dapat menghentikan kebiasaan merokok ini. Perilaku linglung ini juga lebih mungkin terjadi saat seseorang sibuk, terganggu, atau merasakan adanya tekanan dari waktu. Dalam kebanyakan kasus memang absent-mindedness ini hanya menjengkelkan. Namun, terkadang hal ini dapat mengakibatkan tabrakan pesawat, kecelakaan industri, dan bencana lainnya yang berkaitan dalam kehidupan ratusan orang. Diskusmes dan Nowinski yang mempelajari 75 catatan dari kecelakaan pesawat yang dapat dikaitkan dengan kegagalan memori anggota kru. Dari 75 crash, 74 dinyatakan merupakan kesalahan dari memori prospektif ini, dan hanya satu yang dapat dinyatakan sebagai kesalahan dari memori retrospektif. Ada beberapa strategi internal yang dapat membantu ingatan prospektif ini, seperti contoh pada kondisi sebelumnya ketika ingin membeli pisang sambil perjalanan menuju rumah. Jika orang tersebut dapat membuat gambaran jelas or vivid dan interaktif mengenai susu yang ingin dibeli tersebut, kemungkinan orang tersebut akan berusaha agar ia tidak terlewat dari toko tersebut akibat dari kelinglungan. Contoh dalam hal ini misalnya seseorang ingin menghubungi temannya esok hari. Tidak akan membantu jika hanya berlatih mengingat namanya atau hanya mengingatkan diri sendiri seperti biasa. Sebagai gantinya dapat dibentuk hubungan yang kuat antara dengan memberikan koneksi antara dua komponen ini, yaitu menghubungkan antara nama teman dan fakta bahwa besok harus menghubunginya. Masalah lainnya yaitu orang sering selalu percaya diri bahwa ia mengingat untuk melakukan tugas prospektifnya. Sebenarnya tugas untuk membeli susu seperti sebelumnya itu sangat sederhana, tetapi mengingat untuk benar-benar merealisasikan tugas tersebut cukup menantang. Alat bantu memori eksternal akan sangat membantu tugas-tugas memori prospektif. Bantuan memori eksternal ialah perangkat apapun itu yang berasal dari luar diri sendiri yang memfasilitasi memori dalam berbagai cara. Beberapa contoh alat bantu memori eksternal yaitu daftar barang belanjaan, jam tangan, dan dering alarm. Penempatan dari alat bantu ini juga penting. Contohnya, keponakan dari penulis dalam White 2003, selepas dari rumah ibunya, ia harus membawa beberapa barang yang ada di kulkas. Untuk mengingat hal tersebut, ia menaruh kunci mobil di atas kulkas di tempat yang mencolok. Bantuan memori eksternal ini hanya akan membantu jika seseorang dapat menggunakannya dengan mudah dan hal tersebut memang dapat mengingatkan tentang apa yang seharusnya diingat. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan dari kelompok. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, kami meminta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.